Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rohmat Radityawan dengan NIM 1810221031. Di sini saya akan memaparkan judul penelitian saya beserta teknik analisis data dan beberapa rangkuman dari video yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Di sini judul dari penelitian saya yaitu pengembangan media augmented reality book sebagai media pengenalan budaya Pandalungan pada mahasiswa UM Jember. Adapun permasalahan yang saya ambil yaitu terdapat dua permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana rancangan dan model media augmented reality sebagai media pengenalan budaya Pandalungan pada mahasiswa UM Jember. Lalu yang kedua, bagaimana kelayakan media augmented reality sebagai media pengenalan budaya Pandalungan pada mahasiswa UM Jember. Adapun tujuan dari penelitian juga sama, terdapat dua tujuan. Yang pertama adalah mengetahui rancangan dan model media augmented reality sebagai media pengenalan budaya Pandalungan pada mahasiswa UM Jember. Lalu yang kedua, mengetahui kelayakan media augmented reality sebagai media pengenalan budaya Pandalungan pada mahasiswa UM Jember. Lalu adapun urgensi ataupun alasan dari pengambilan judul dari penelitian ini, yaitu yang pertama adalah karena perkembangan teknologi yang pesat. Berdasarkan penelitian dari Puslitbang Aptika dari Kominfo pada tahun 2017, pengguna terbanyak yaitu ada pada jenjang S1 atau mahasiswa dengan sebanyak 93,2%. Nah, di sini menandakan bahwasannya hampir seluruh mahasiswa maupun dalam konteks S1 ataupun strata 1 sudah memiliki beberapa penggunaan teknologi, diantaranya adalah smartphone dan juga mungkin ada laptop. Nah, dengan berkembangnya teknologi yang pesat ini terdapat dampak negatifnya, yaitu telah dilupakannya kebudayaan lokal asli Indonesia. Alasan ditinggalkannya kebudayaan ini yaitu menurut Awalia pada tahun 2018, generasi muda saat ini lebih mengidolakan budaya luar, menjadi salah satu faktor penyebab budaya lokal dan nasional perlahan-lahan ditinggalkan. Nah, jadi memang merasa di titik modernisasi ini, teknologi yang diterima oleh mahasiswa ini menandakan suatu kebanggaan ketika dapat mengikuti budaya luar, namun masih jauh dari kebudayaan nasional sendiri. Lalu, salah satu budaya yang kurang banyak dikenal oleh masyarakat maupun mahasiswa sendiri yaitu adalah budaya Pandalungan. Budaya Pandalungan adalah budaya di mana suatu budaya yang berakulturasi antara budaya Jawa dan budaya Madura. Dan biasanya tersebar pada lokasi di daerah Tapal Kuda. Di antaranya adalah Jember dan sekitarnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Zubazari pada tahun 2017. Masyarakat Pandalungan sendiri tersebar secara luas di wilayah Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi, atau yang sering kita sebut dengan wilayah Tapal Kuda. Nah, dengan perkembangannya teknologi ini sehingga ditinggalkan suatu kebudayaan asli Indonesia sendiri, nah, kita tidak semata-mata harus melepaskan teknologi ini, namun kita arahkan dan kita manfaatkan teknologi apa yang dapat membantu mahasiswa ini agar dapat mengenal budaya asli kita, khususnya adalah budaya Pandalungan. Salah satu media yang cukup efektif untuk digunakan dalam memberikan solusi dari kurang dikenalnya budaya ini dan tingginya penggunaan dari teknologi khususnya smartphone, yaitu dengan media augmented reality book. Augmented reality book sendiri adalah sebuah media virtual yang dapat kita munculkan ke dalam dunia nyata dengan perantara kamera. Nah, di sini augmented reality book sendiri memanfaatkan suatu buku bacaan yang nantinya dapat dikolaborasikan dengan suatu aplikasi yang dapat diakses dengan smartphone Android kita. Lalu metode analisis data dari judul penelitian ini. Pada metode ini saya menggunakan kualitatif deskriptif, di mana berisikan sebuah kata-kata dan juga
beberapa deskripsi mengenai suatu penelitian yang akan saya bawakan. Data dan sumber data pada penelitian ini, datanya yaitu melalui responden, di mana responden sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ahli media, ahli materi, dan juga mahasiswa. Lalu pada sumber data sendiri, sumber datanya yang dicari adalah, yang ditemukan adalah nantinya deskripsi berupa komentar dan saran terhadap media yang akan dikembangkan. Lalu pada instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena peneliti yang akan mencari data, yang akan memberikan beberapa instrumen tambahan pendukung, yaitu berupa angket, observasi, dan studi pustaka. Dan pada teknik pengumpulannya sendiri, saya menggunakan lembar angket, observasi, dan juga studi pustaka. Lembar angket sendiri ditujukan dengan 3 responden berbeda, di mana ahli media sendiri yaitu orang-orang yang memiliki keahlian di bidang teknologi dengan beberapa angket dengan berisi pertanyaan mengenai teknologi yang dikembangkan. Lalu ada materi, yaitu beberapa materi mengenai budaya Pandalungan yang akan nantinya diajukan sebagai tolak ukur ataupun uji validitas apakah sudah memenuhi persyaratan sebuah media yang baik. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa. Angket mahasiswa sendiri digunakan untuk uji validitas pengguna, karena nantinya penggunaan media ini akan diberikan kepada mahasiswa. Adapun rangkuman dari video yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu yang pertama adalah konsep analisis data kualitatif, di mana analisis data itu adalah sebuah cara untuk mengolah suatu data yang ditemukan dan memiliki 3 tahapan, di mana yang pertama adalah pra atau sebelum, lalu yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah setelah pengumpulan data itu sendiri. Pada sebelum masuki lapangan sendiri atau pra, yaitu kita harus menentukan fokus permasalahan. Yang kedua adalah merumuskan butir pertanyaan, dan yang ketiga menentukan kepustakaan. Jadi nggak mungkin ketika kita mau penelitian kita masih belum punya suatu masalah. Jadi yang harus dicari adalah permasalahannya terlebih dahulu, baru kita bisa melanjutkan untuk mencarikan suatu solusi terhadap permasalahan yang ada. Lalu yang kedua adalah proses pengumpulan data, di mana pengumpulan data sendiri terdapat beberapa tahapan, yaitu dengan menentukan data dan sumber data. Lalu yang kedua adalah teknik pengumpulan datanya, dan yang ketiga adalah membuat instrumen pendukung. Terakhir adalah menghimpun data. Setelah kita mendapatkan suatu data dan kita mulai dari kita memiliki masalah, lalu kita sudah menemukan suatu data dan juga memiliki data tersebut, lalu kita bahkan akan mengolah data tersebut, yaitu di akhir dengan tahapan pengumpulan data. Nah, di sini ada 3, yaitu dari penelitian pendidikan, dari penelitian linguistik, dan juga sastra. Yang pertama pastinya yang akan dilakukan adalah reduksi. Bahkan linguistik pun melakukan reduksi dan sastra melakukan reduksi. Lalu yang kedua adalah penyajian datanya mungkin yang akan berbeda. Mungkin kalau di pendidikan menggunakan penyajian data, di linguistik bisa padan atau agih, dan yang sastra banyak macamnya seperti sastra teknik analisisnya dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah verifikasi data untuk mengecek apakah data ini memang benar-benar akurat dan juga memang tepat untuk dijadikan sebuah acuan data. Lalu video yang kedua ini juga tidak berbeda jauh mengenai menjelaskan tentang cara analisis data secara kualitatif, baik dari segi observasi, wawancara, dan menggunakan beberapa teknik deskriptif, yaitu menjelaskan menggunakan kata-kata. Lalu yang ketiga pun tidak berbeda jauh, dan yang terakhir, rangkuman yang terakhir ini kita diperlihatkan tentang teknik menganalisis data menggunakan pengkodingan dengan atlas.ti, dan di sini memang ada beberapa tahapan yang dilakukan, dan itu memang cukup membantu karena kita memanfaatkan sebuah aplikasi, yaitu atlas.ti. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.